Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kembali lagi dengan saya, Gazi Muhammad Fawaz. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang isomorfisme graf yang disusun oleh kelompok 8 yang beranggotakan Mulya Sabti Apriyani, saya sendiri, Gazi Muhammad Fawaz, Afifah Kandiasa Fitri, dan Rizky Rahmawati. Nah, sebelum kita masuk materi, dapat dilihat gambar tersebut adalah gambar penguin. Gambar ini saya ambil karena sering disiarkan di televisi, yaitu film kartun dan sering ditonton oleh anak. Maka tidak asing bagi kita dengan gambar ini. Ya, dapat dilihat mereka memiliki badan yang berbeda. Mengapa? Karena ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang besar, ada yang kecil. Tetapi meskipun mereka berbeda bentuk badan, mereka mempunyai pola bentuk tubuh yang sama dan dapat dikatakan bahwa mereka berbeda tapi sama. Karena di sini kita memandang mereka dari segi graf. Andaikan di badan mereka kita letakkan titik-titik simpul yang bersesuaian, maka kita akan menemukan graf yang sama meskipun secara geometris mereka nampak berbeda. Masuk ke definisi. Konsep isomorfisme sama dengan konsep kongruen dalam geometri. Kedua graf disebut isomorfis jika keduanya menunjukkan bentuk yang sama. Maksudnya, kedua graf hanya berbeda dalam hal pemberian label titik dan garisnya saja. Dua buah graf, misalkan G1 dan G2, dikatakan isomorfis atau isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya. Sedemikian sehingga jika sisi E bersisian dengan simpul U dan P di G1, maka sisi E aksen atau E lainnya yang berkorespondensi di G2 juga harus bersisian dengan simpul U aksen dan P aksen. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Bagaimana graf yang saling isomorfik? Seperti apa? Baik, kita lihat pada gambar di slide. Pada gambar F1, gambarnya berbentuk persegi panjang, namun diberikan garis yang memotong, yaitu garis AC. Sedangkan gambar yang F2 adalah gambar dua buah segitiga siku-siku yang seperti dapat kita lihat. Nah, simpulnya di sini berbeda. Ada A, B, C, D, sedangkan yang pada gambar sebelahnya yaitu E, F, G, H. Nah, dengan sedikit sentuhan, kita dapat melihat mereka adalah sama. Bayangkan, dari titik C menuju A. Dari C menuju A. Mirip kan? A bersesuaian dengan E. B bersesuaian dengan F. Bersesuaian itu adalah selaras atau mirip. C bersesuaian dengan G. Dan D bersesuaian dengan H. Baik, ini cuma secara gambarannya saja. Kita lanjut dulu. Syarat. Yang kedua kita masuk syarat. Dari definisi isomorfik sebelumnya, dapat disimpulkan dua buah graf yang saling isomorfik jika memenuhi ketiga syarat berikut. Yang pertama, mempunyai jumlah simpul yang sama, mempunyai jumlah sisi yang sama, mempunyai jumlah simpul yang sama derajat tertentu, atau yang lebih mudah kita ingat adalah memiliki derajat yang sama dari simpul-simpulnya. Maksudnya, memiliki jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Nah, sisi yang bersisian itu harus sama. Itu maksud dari syarat yang ketiga.
Nah, apabila dua graf yang berbeda tidak memiliki salah satu dari syarat di atas, sudah pasti kedua graf tidak isomerfik. Tetapi ada kalanya kedua graf tersebut memiliki seluruh syarat di atas, belum juga tentu isomerfik keduanya. Maka yang perlu kita lakukan adalah pemeriksaan secara visual. Baik, lanjut. Nah, pada contoh di bawah ini ada dua gambar. Dua gambar ini memenuhi ketiga syarat, tetapi keduanya belum saling isomorfik atau tidak isomorfik. Pada gambar pertama terdapat 6 buah simpul, pada gambar kedua juga terdapat 6 buah simpul. Jadi syarat pertama yaitu memiliki jumlah simpul yang sama itu memenuhi. Yang kedua, terdapat 5 buah sisi pada gambar pertama dan pada gambar kedua juga mempunyai 5 buah sisi. Jadi dalam syarat kedua yaitu mempunyai jumlah sisi yang sama, syarat tersebut terpenuhi. Yang ketiga, terdapat 3 simpul berderajat 1, 3 simpul berderajat 2, 1 simpul berderajat 3. Sedangkan pada gambar yang kedua, terdapat 3 simpul berderajat 1, 2 simpul berderajat 2, 1 simpul berderajat 3. Nah, kita lihat di sini 3 simpul berderajat 2, 2 simpul berderajat 2. Pada gambar yang pertama ada 3 simpul yang berderajat 2. Pada gambar yang kedua ada 2 simpul yang berderajat 2. Sedangkan dari syarat yang ketiga itu kita harus memiliki derajat yang mempunyai simpul-simpul yang sama. Sedangkan di sini ada 3 simpul yang derajat 2 dan ada 2 simpul yang derajat 3. Sedangkan pada syarat mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat sama gitu. Jadi di situ sudah lihat perbedaannya. Nah, perbedaan lain kita juga dapat melihatnya yaitu pada simpul D. Simpul D ini tidak bersesuaian dengan simpul I. Kenapa? Karena simpul D bertetangga dengan 2 simpul. Sedangkan simpul I bertetangga dengan 3 simpul. Nah, bisa juga kita lihat dengan D bertetangga dengan 2 simpul berderajat 1 dan 1 simpul berderajat 2. Maksudnya D bertetangga dengan C, jadi 1 simpul berderajat 1. Dan D bertetangga dengan 1 simpul berderajat 2. Kebalik ya, berarti D maksud dari D bertetangga dengan 2 simpul dari 1 yaitu simpul dari E dan simpul dari F. Simpul dari E ini tetangganya cuma D, simpul dari F ini tetangganya cuma D. Itu maksudnya dari D bertetangga dengan 2 simpul derajat 1. Sedangkan D bertetangga dengan 1 simpul derajat 2 yaitu C. Mengapa C? C di sini bertetangga dengan D dan bertetangga dengan B. Maka D merupakan memiliki 1 simpul derajat 2 yaitu C. C tadi kan bertetangga dengan B dan bertetangga dengan D yaitu berderajat 2. Nah, sedangkan simpul I bertentangan dengan 1 simpul derajat 1 yaitu L. I, L. Dan 2 simpul derajat 2 yaitu bertetangga dengan I bertetangga dengan J dan I bertetangga dengan H. Di mana J ini tetangganya juga 2 yaitu simpul K dan simpul I. Sedangkan H juga bertetangga dengan simpul G dan simpul I. Maka I bertetangga dengan 2 simpul berderajat 2. Sampai kapanpun kedua graf ini tidak akan isomerfik. Sehingga kita harus menambah syarat yaitu mempunyai jumlah simpul yang sama yang memiliki adjensi atau ketetanggaan tertentu. Baik, kita lanjut. Nah, ini tadi gambar pada slide yang keempat sama.
yang pada slide 4 tadi itu penjelasannya masih kurang karena itu untuk permulaan awal. Jadi di sini kita akan jelaskan lagi. Kedua graf tersebut sudah memenuhi ketiga syarat pertama. Maka sekarang kita membuktikan kedua graf untuk memenuhi syarat yang tambahan tadi, yaitu syarat keempat, kita beri nama. Nah, A di sini berderajat 3, E berderajat 3. Maksudnya, simpul A ini bertetangga dengan D, bertetangga dengan C, bertetangga dengan B. Jadi, berderajat A berderajat 3. E juga situ. E bertetangga dengan H, bertetangga dengan G, bertetangga dengan F. Jadi E berderajat 3. Begitu juga B. B berderajat 2. Maksudnya simpul B ini bertentangan dengan simpul A. Simpul B bertentangan dengan simpul C. Maka B berderajat 2. F juga seperti itu. F berderajat 2. Maksudnya simpul F bertetangga dengan simpul E. Simpul F bertetangga dengan simpul G. Maka F berderajat 2. C berderajat 3. Maksudnya simpul C bertetanggaan dengan simpul D, simpul C bertetangga dengan simpul B. Jadi C berderajat, simpul C berderajat dengan bertetangga dengan simpul A, maka C berderajat 3. Simpul G berderajat 3, yaitu simpul G bertetanggaan dengan simpul E, simpul G bertetangga dengan simpul H, simpul G bertetangga dengan simpul F. Simpul D berderajat dengan berderajat 2, maksudnya simpul D bertetangga dengan simpul A, simpul D bertetangga dengan simpul C. Simpul H berderajat 2, maksudnya simpul E bertetangga dengan simpul H bertetangga dengan simpul E. Simpul H bertetangga dengan simpul E. Maka H berderajat 2. Di sebelumnya kita sudah menjelaskan berderajat atau derajat. Derajat suatu simpul itu adalah jika jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Jadi maksudnya, misalnya simpul tadi simpul H derajat 2, berarti simpul H memiliki jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut berjumlah 2. Nah, itu. Baik, kita lanjut. A bertetanggaan dengan 2 simpul berderajat 2 dan 1 simpul berderajat 3. Disimbolkan dengan berturut-turut kita dapatkan karena kedua graf tersebut mempunyai jumlah simpul yang sama, mungkin maksudnya di sini disimpulkan dengan berturut-turut kita dapatkan karena kedua graf tersebut mempunyai jumlah simpul yang sama yang memiliki agensi atau ketetanggaan tertentu, maka kedua graf tersebut isomorfik alias sama. Next. Diketahui matrik ketetanggaan atau adjacency matrik. Dari sebuah graf tidak berarah. Gambarkan dua buah graf yang bersesuaian dengan matrik tersebut. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini, pasti sebelumnya teman-teman juga sudah belajar tentang ketetanggaan atau adjacent tadi. Nah, matriknya yaitu 01001 10111 01111 01110 11010. Nah, kita disuruh menggambar graf. Jadi di sini sudah dijawab. Misalnya kita matrik, kita beri nama dulu ya. Di atas 0 ini 1, di atas 1 ini 2, di atas 0 ini 3, di atas 0 lagi 3, 4, di atas 1 5. Begitu juga ke bawah 0 1 0 0 1 ini 1 2 3 4 5. Urutan kolom dan garisnya 5, kolomnya 5, garisnya 5. Baik. Grafnya kita buat seperti ini.
Misalnya simpul 1 di sini, simpul 2 di sini, simpul 3 di sini, simpul 4 di sini, simpul 5 di sini. Nah, kita cocokkan dengan matriks di sebelahnya, di mana simpul 1 bertetangga dengan 2 dan 5. Jadi 0, 1, 0, 0, 1. Kemudian matriks yang kedua, simpul yang kedua bertetangga dengan 1. Maka di sini tulis 1. Kemudian 2 ini bertetangga dengan 3, maka di tulis dengan 1 ini di bagian ketiga. Terus 5, 4 dan 5, 2 ini tetangga dengan 4, 2 juga bertetangga dengan 5, maka diisi satu-satu. Kemudian yang simpul ketiga itu tetangga dengan 2, tetangga dengan 4. Dan bertetangga dengan 3 sendiri. Kenapa dengan 3 sendiri? Ini karena ada tanda loop atau gelang. Loop atau gelang ini adalah suatu sisi dapat menghubungkan suatu simpul dengan simpul yang sama. Maka sisi tersebut dinamakan loop. Jadi di sini kan simpul 3 kan, sisinya ini memutar. Nah, jadi dia kembali lagi ke 3, ke simpul 3. Jadi dia termasuk ke tetangga 3. Itulah maksudnya. Jadi di sini satu yang pada baris ketiga ini masuk. Nah, terus yang simpul 4 tetangganya 3, tetangganya 2, dan tetangganya 5. Pada simpul 5 tetangganya 1, tetangganya 2, dan tetangganya 4. Pada gambar graf lain bisa juga kita gambarkan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Itu sama, jadi tetangga cuma bersebelahan gitu. Jadi simpul 1 bertetangga dengan 2, simpul 1 bertetangga dengan 5, sama dengan matriks yang tersebut. Begitu juga yang lainnya. Nah, dua buah graf yang sama ini hanya penggambarannya yang saja berbeda, sehingga kedua graf ini disebut graf isomorfik. Nah, apakah di sini teman-teman sudah sedikit paham atau sangat paham? Nah, kita lanjut lagi. Contoh yang ketiga, kita masuk contoh isomorfisme. Baik, periksa apakah kedua graf tersebut isomorfik. Jika iya, tentukan simpul-simpul yang saling berkorespondensi antara G1 dan G2. Nah, jadi graf yang pada gambar 1 dan pada gambar 2 kita misalkan G1 dan G2. Baik, jawabannya ya, kedua graf tersebut adalah isomorfik. Terlihat graf tersebut membuat simpul yang sama. Terlihat graf tersebut membuat simpul di mana setiap simpulnya masing-masing berderajat 3. Simpul yang saling berkorespondensi dari kedua graf tersebut adalah simpul U1 dengan simpul V1, simpul U2 dengan V2, simpul U3 dengan V5, simpul U4 dengan simpul V6, simpul U5 dengan simpul V4, simpul U6 dengan simpul V2. Bisa juga kita lihat dari tetangganya. Karena tadi mendapatkan jumlah setiap simpulnya masing-masing derajat 3. Nah, maksud derajat 3 ini adalah tetangganya 3. Misalnya kita ambil U3. U3 ini bertetangga dengan U4, U3 bertetangga dengan U5, U3 bertetangga dengan U6. Nah, pada dua graf yang isomorfik, kedua graf tersebut memiliki matriks tetanggaan yang sama. Tentunya, setelah matriks yang berkorespondensi diurutkan dalam urutan yang sama. Next. Nah, pada gambar di slide terdapat dua gambar, yaitu G1 dan G2. Gambar dari kedua gambar ini terlihat berbeda gambarnya ya, tetapi jumlah simpulnya sama. Nah, setelah simpul-simpul tersebut kita korespondensi, maka menghasilkan matriks bertetanggaan berikut. Nah, tadi sudah kita pelajari matriks tetangga.
Kita buat barisnya ABCDE, kolomnya juga ABCDE. Nah, kita lihat yang pertama ya. Pada gambar pertama, yaitu pada simpul A. Simpul A bertetangga dengan B, simpul A bertetangga dengan E. Maka di matrik kita lihat di B ada 1, di E ada 1. Kemudian pada simpul B, kita lihat juga tetangganya A, tetangganya D, tetangganya C. Maka kita lihat pada matrik A-nya 1. Pada ini 1, pada A1, pada C1, pada D1. Begitu juga dengan simpul C bertetangga dengan B, bertetangga dengan D. Maka pada matrik B dan D itu ada 1. Simpul D juga bertetangga dengan E, bertetangga dengan C, bertetangga dengan B. Maka B, C, E ada 1. Begitu juga dengan simpul E. Simpul E bertetangga dengan A, bertetangga dengan D. Maka A dengan D ada 1. Begitu juga dengan gambar G2. Dapat teman-teman lihat sendiri ya, atau misalnya kurang paham bisa nanti ditanyakan. Nah, karena kedua matrik tersebut sama, maka kedua matrik tersebut merupakan graf isomorfik. Jadi graf isomorfik mudah kan teman-teman? Cuma lihat kedua graf itu kalau sama, dia graf isomorfik. Baik, lanjut. G1 isomorfik dengan G2. Simpul 1, 2, 3, 4 berkorespondensi dengan ABCD. Sisi G1 berkoresponden dengan G2, tetapi G1 dan G2 tidak berkoresponden dengan G3. Karena simpul-simpul di G3, 2 buah derajat 2 dan 2 buah lagi derajat 3. Sedangkan simpul-simpul di G1 dan G2 berderajat 3. Baik, maksud dari gambar ini yaitu kan G1 itu berderajat 3. Misalkan simpul 1 ini bertetangga dengan 3, bertetangga dengan 4, bertetangga dengan 2. Jadi pada gambar G1 ini ada terbentuk simpul berderajat 3. G2 juga. Misalnya simpul A bertentangan dengan B, bertentangan dengan D, bertentangan dengan D, E, F, C. Jadi simpulnya juga berderajat 3. Nah, pada gambar ketiga ini simpulnya berderajat 2. Kenapa? Karena X bertentangan dengan B, X bertentangan dengan Y. Jadi simpul berderajat 2. Nah, dapat kita lihat adalah G1 dan G2 berkorespondensi, yaitu sisi G1 berkoresponden dengan G2. Nah, G1 dan G2 tidak berkoresponden dengan G3 karena tadi jumlah simpul yang derajatnya berbeda. Next. Nah, pada gambar yang pertama, G1 isomorfik dengan G2. Dia isomorfik karena tadi berderajatnya sama. Pada G1 dan G2 itu sama-sama berderajat 2. Nah, pada gambar yang ketiga ini juga sama, tetapi labelnya berbeda. Nah, di sini juga dilihat labelnya sama. Misalnya G1 tidak isomorfik dengan G3. Kenapa? Karena pada G1 simpul 1 bertetangga dengan 4, simpul 1 bertetangga dengan 2. Sedangkan pada G3 simpul 1 bertetangga dengan 2 sama. Berbeda dengan simpul 1 bertetangga dengan 3. Contohnya tadi G1 tadi simpul 1 bertetangga dengan 4, maka tidak isomorfik meskipun dia berderajat sama. Nah, yang kedua, selanjutnya G1 isomorfik dengan G3 jika G3 diberi label ulang. Nah, itu maksud saya tadi. Apabila 3 ini kita ganti dengan 4 ini kita ganti dengan 3, maka G1
isomorfik dengan G3. Nah, G1 juga tidak isomorfik dengan G4. Kenapa? Karena tadi sama simpul 1 bertentangan dengan 4. Sama, tapi berbeda dengan simpul 1 bertentangan dengan 3. Sedangkan yang G1 tadi bertentangan dengan 2. Kalau kita beri berulang, maka bisa saling isomorfik. Kalau tidak diberi seperti itu, berarti tidak isomorfik. Nah, ini maksud saya tadi diberi label ulang. Oke, kita lanjut. Gambar yang kedua, dua graf pada gambar summit juga isomorfik karena simpul A, B, C, D, E berkoresponden dengan P, W, X, Y, Z dan berderajat 3, 2, 3, 3, dan 1. Nah, maksud derajat sini adalah, ini kan pada A ini tetangganya ada 3, yang B ada 2, terus yang C ada 3, yang D ada 3, yang E ada 1, yang W, Y, X, Y, Z ini juga ada W, tetangganya ada 3, Y-nya ada 2, X-nya ada 3, V-nya ada 3, Z-nya ada 1. Jadi berderajat 3, 2, 3, 3, 1. Maka kedua graf ini saling isomorfik. Oke. Nah, kedua graf pada gambar di samping tidak isomorfik. Kenapa? Tidak ada korespondensi satu-satu antara simpul-simpul dari kedua graf tetangga. Misalnya, simpul D bertetangga dengan dua buah simpul derajat 2, yaitu simpul A dan simpul C. Dia itu dan sebuah simpul berderajat 3, yaitu simpul H. Nah, graf di sebelah kanannya tidak mempunyai simpul yang berkoresponden dengan D. Maka ini jelas tidak benar, sebab S bertetangga dengan simpul berderajat 2, yaitu R, dan dua buah simpul berderajat 3, yaitu P dan W. Next. Nah, pada gambar yang pertama ini, dua graf saling isomorfik. Kenapa? Kita lihat aja ininya berderajatnya sama letaknya itu, pemberian labelnya belum ada. Ini bertetangga dengan ini sini dengan ini, jadi berderajat 2. Kemudian gambar sebelahnya juga itu berderajat 2. Berderajat 3. Derajat 3, ini derajat 3, ini derajat 3. Jadi dua graf ini saling isomorfik. Kemudian ini juga 3 graf yang saling isomorfik karena mereka sama-sama berderajat 3 juga. Next, latihan. Nah, untuk latihan ini bisa dicoba untuk menambah pengetahuan atau menambah pemahaman tentang graf isomorfik. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan, boleh silakan bisa hubungi Bapak langsung, bisa hubungin Kakak langsung. Kita di sini sama-sama belajar. Jadi dengan menutup dengan lafal hamdalah, kita selesaikan acara ini. Alhamdulillah. Baik, kepada teman-teman, Bapak, kepada teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mau sama-sama belajar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye.